Pertidaksamaan linear kuadrat. Nah, bentuk umumnya adalah ini, ya. Y kecil sama. Jadi di sini bisa kecil sama, bisa besar sama, bisa kecil, bisa besar saja. Itu ya tanda ketidaksamaannya. Untuk parabola juga seperti itu. Y besar sama, kecil sama, besar atau kecil. Nah, kita menentukan ya daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan ini. Jadi ini namanya sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Nah, sekarang ini ada soalnya Y kecil sama X tambah 2. Kemudian yang kedua Y besar sama X kuadrat. Kita menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear kuadrat ini. Maka langkah-langkah untuk menentukannya itu adalah kita harus menggambar, kalau ini gambarnya garis, sementara ini gambarnya parabola. Jadi gambar garis dulu, kemudian gambar parabola. Nah, cara menggambar garis, ya langkah-langkahnya itu, ya kita tentukan menurut langkah-langkahnya. Jadi kita harus gambar, ya gambar garis Y sama dengan X tambah 2. Maka cara menggambar garis itu adalah tentukan titik potong dengan sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y. Maka kedua titik itu dihubungkan, diperpanjang. Nah, itulah garis yang dimaksud. Jadi sekarang kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Agar garis memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan 0 berarti X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah min 2,0. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y. Agar garis memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jadi kalau X sama dengan 0, maka ya X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 ditambah 2. Berarti Y sama dengan 2. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah X, Y, berarti 0,2. Maka garis yang akan kita gambar itu melalui titik 0,2 dan melalui min 2,0. Selanjutnya kita akan menggambar parabola. Gambar parabola. Parabolanya adalah Y sama dengan X kuadrat. Ya. Maka cara menggambar parabola, titik potong parabola dengan sumbu X. Kemudian tentukan pula titik potong parabola dengan sumbu Y. Setelah itu tentukan titik puncak, kemudian bantu dengan beberapa titik supaya gambarnya lebih mulus gitu ya. Nah, sekarang titik potong parabola dengan sumbu X, berarti Y-nya 0. Nah, kalau Y sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan 0. Maka X-nya adalah ya X-nya 0. Maka titik potong parabola dengan sumbu X-nya adalah 0,0. Nah, titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0, berarti sama. Jadi titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya di satu titik, yaitu titik 0,0. Nah, selanjutnya kita mau menentukan titik puncak. Titik puncak dari parabola adalah, ya rumus titik puncak. Titik puncak parabola min B per 2A, min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Ya. Mana A-nya? A-nya adalah, kalau pada parabola berarti ini, ya koefisien E kuadrat itulah A. A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya, karena koefisien B-nya tidak ada, C-nya juga, berarti B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0. Nah, berarti yang ada hanya A. Berarti titik puncaknya adalah, titik puncaknya, ya B-nya 0, 0 dibagi 2, berarti 0. Ini B-nya, ya, B-nya 0, C-nya 0, A-nya 1. Berarti puncaknya juga 0,0. Jadi untuk parabola hanya satu titik yang kita peroleh, yaitu titik 0,0. Nah, titik bantunya adalah nanti kita ambil dari titik potong kedua parabola. Jadi ini langkah pertama, gambar garis, gambar parabola. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan titik potong antara garis dengan parabola.
Artinya kita menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat. Nah, pertama Y-nya sama dengan X tambah 2. Nah, titik potong itu tadi, titik itu memenuhi kedua persamaan. Artinya nilai X dan Y-nya sama gitu ya. Maka Y-nya adalah yang kedua X kuadrat sama dengan X tambah 2. Nah, ini berarti berbentuk persamaan kuadrat. Kita selesaikan. X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Nah, X-nya ada 2. Jadi, garis memotong parabola di 2 titik. Nah, ini titiknya X-nya ada 2. X, X. Faktor dari 2 yang jumlah atau selisihnya 1. 2 dengan 1. Dijumlahkan 2 dengan 1 hasilnya min 1. Berarti min 2 ditambah 1. Maka X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, untuk X sama dengan 2, kita cara tentukan Y-nya. X sama dengan 2. Maka Y sama dengan, nah ini Y-nya salah satu kita ambil X tambah 2. Berarti Y sama dengan 2 tambah 2. Sama dengan 4. Jadi titik potong yang pertama antara garis dengan parabola adalah 2,4. Kemudian untuk X sama dengan min 1. Berarti Y sama dengan min 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 1. Maka titik potong yang kedua adalah min 1,1. Nah, titik inilah yang akan digambar pada bidang kartesius. Kita akan menentukan mana daerah yang memenuhi kedua pertidaksamaan. Nah, sekarang kita gambar. Ya, sketsanya saja kita gambar. Nah, kita gambar garis dulu. Garis itu ya melalui titik min 2,0 dan 0,2. Ya, 2,0. Jadi titik potongnya tadi 2,4 dan min 1,0. Jadi kita ambil 4. Nah, misalnya itu. Jadi ini 4, ini 2. Min 2, min 4. Ya, gambarnya kecil saja. 2, kemudian 4. Bawahnya min 2, bawahnya lagi min 4. Nah, untuk garis dulu min 2,0. Berarti pada sumbu X-nya min 2,0. Ini dia titiknya. Min 2,0. Selanjutnya 0,2. 0,2. Berarti ini. Nah, berikutnya untuk garis yang akan digambar ini titik potong kedua, titik potong garis dengan parabola. Artinya garis dan parabola melalui titik yang sama, yaitu titik 2,4. Ya, 2,4 berarti ini 2,4. Selanjutnya min 1,1. Jadi kalau ini min 1 berarti di sini koma 1. Gitu ya. Berarti di sini min 1,1. Nah, mana garisnya? Nah, inilah garis ya. Nama garis ini adalah namanya adalah Y sama dengan X tambah 2. Selanjutnya kita gambar parabola. Nah, gambar parabola itu titiknya hanya 0,0 dari langkah-langkah yang kita tentukan. Inilah titik 0,0. Mana titik yang lain? Titik yang lain adalah titik potong ke parabola dengan garis. Nah, inilah dia itu. 2,4 berarti ini dilalui oleh parabola. Satu lagi min 1,1 berarti ini. Ini puncaknya. Nah, ini yang dilalui. Mana titik lainnya? Nah, kita bantu. Karena parabola ini jarak, ini adalah sumbu simetrinya, maka jarak dari titik ini ke sumbu simetri sama. Jadi kalau kita ambil, nah inilah pasangannya. Pasangan titik min 1,1. Kemudian pasangan titik 2,4 berarti min 2,4. Nah, sekarang kita gambar parabolanya, bahwa parabolanya itu adalah Nah, itulah gambar parabola. Nama parabola ini adalah Y sama dengan X kuadrat.
Selanjutnya, kita menentukan daerahnya. Pertama untuk garis dulu. Garisnya adalah Y sama dengan X tambah 4. Kita uji. Kita ambil sembarang bilangan yang berada di luar garis. Misalnya kita ambil 0 di sini, 0,0. Gitu ya. 0,0 ya. Titiknya 0,0, 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kalau ini 0, 0 tambah 2, 2. Y-nya tadi 0. Apakah 0 itu kecil dari 2? Iya. Kalau iya kita jawab, maka 0,0 itu berada pada daerah penyelesaian. Gitu ya. Tapi kalau tidak, maka lawannya lah yang akan dipenuhi. Jadi kalau tadi kita uji ternyata dibilang tidak, maka 0,0 ini bukan berada pada daerah penyelesaian. Nah sekarang karena iya, maka kita arsir. Jadi daerahnya cuma di bawah garis atau di atas garis. Ternyata tadi 0,0 memenuhi pertidaksamaan. Ya, memang 0 itu kecil dari 2, maka kita arsir yang memuat 0,0. Maka inilah arsiran untuk Y kecil sama X tambah 2. Kemudian untuk parabola lagi. Parabola misalnya kita ambil, ya jangan 0,0. Karena 0,0 berada pada parabola. Kita mengujinya mengambil yang berada di luar parabola. Gitu ya. Misalnya kita ambil 2,0. Berarti sekarang parabola, ini parabolanya, daerahnya berarti yang berada di dalam ini dan yang berada di luar. Nah sekarang 2,0 berada di luar. 2,0 kita uji. Kita bandingkan ke sini. Y-nya 0. Apakah 0 itu besar dari 2 kuadrat? Apakah 0 besar dari 2 kuadrat? Tidak. Ya. Karena tidak, maka 2,0 itu tidak daerah penyelesaian untuk parabola. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang satu lagi. Maka daerahnya adalah yang di dalam. Maka kita arsir yang di dalam. Nah inilah penyelesaian untuk parabola. Berarti yang berada di dalam. Nah mana penyelesaian dari sistem pertidaksama linear kuadrat ini? Daerah yang 2 kali kena arsir. Maka daerah yang 2 kali kena arsir adalah, jadi kita lihat lagi, ini yang sebelah bawah. Kemudian untuk parabola yang di dalam. Maka yang 2 kali kena arsir ini. Gitu ya. Nah inilah yang, maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah seperti itulah cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat.